Sobat Terasiman, berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan hanya untuk mencari peta jalan menuju kedamaian? Sebagai pria, kita sering terjebak dalam tumpukan metode, daftar aturan agama, atau deretan hal yang harus dilakukan supaya kita merasa diterima oleh Tuhan. Seringkali kita berpikir kalau kita kurang instruksi. Kita pikir kita butuh buku panduan yang lebih tebal lagi. Tapi, bagaimana jika masalah utamanya bukan karena kita kekurangan petunjuk, melainkan karena kita selama ini mencari arah di tempat yang salah? Ada sebuah gagasan yang sangat radikal buat kita renungkan hari ini. Kebenaran sejati itu bukan soal prosedur, tapi soal sebuah hubungan. Seringkali kita memperlakukan iman kita seperti aplikasi navigasi di handphone. Kita cuma mau rute tercepat supaya sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi ada sebuah pergeseran pikiran yang sangat dalam di sini. Yesus tidak cuma datang untuk menunjukkan jalan atau kasih buku manual buat kita. Dia menyatakan dirinya sebagai jalan itu sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini sangat berlawanan dengan pikiran banyak orang. Di dalam dunia yang terobsesi dengan ritual dan metode, klaim ini menegaskan bahwa keselamatan itu bukan soal apa yang kita kerjakan, tapi soal siapa yang kita kenal. Masuk ke dalam dimensi rohani berarti kita masuk ke dalam pelukan Sang Pribadi, Yesus Kristus itu sendiri. Salah satu hal yang paling memerdekakan adalah memahami bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Dulu, akses kepada Tuhan itu rasanya eksklusif sekali. Harus pakai perantara yang rumit dan harus pakai birokrasi agama yang kaku. Tapi saat Yesus berkorban di kayu salib, tabir itu robek. Artinya apa buat kita para ayah? Sekarang setiap kita punya akses buat datang langsung ke hadapan Tuhan. Kita tidak perlu lagi antri melalui birokrasi apapun. Ini adalah kemerdekaan yang luar biasa. Hati kita sudah dilayakkan supaya kita bisa berdialog langsung dengan Sang Pencipta. Hubungan ini sifatnya sangat pribadi, intim, dan tanpa batas. Tuhan rindu berbicara dari hati ke hati dengan kita, bukan cuma melihat kita sebagai bagian dari anggota jemaat gereja. Satu hal lagi, kita sering berpikir kalau jalan yang luas itu berarti bebas, dan jalan yang sempit itu berarti terkekang. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jalan menuju kehidupan itu memang sesak dan sempit, tapi itu bukan berarti Tuhan mau menyulitkan kita. Sempit di sini artinya adalah fokus. Sama seperti atlet yang harus disiplin atau seorang profesional seperti kita yang harus konsentrasi pada satu tujuan supaya hasilnya maksimal. Jalan sempit itu menuntut kita buat menguasai diri dan membuang semua gangguan yang tidak perlu. Kebebasan sejati itu justru ditemukan saat kita punya fokus yang tajam pada jalan yang benar, bukan saat kita tersesat di jalan yang luas tapi tidak punya tujuan hidup. Sobat, seringkali kita merasa kalau janji Tuhan itu ada syaratnya atau rasanya jauh sekali di atas awan. Tapi ada satu kepastian hukum rohani yang kuat. Semua janji Allah menemukan penggenapannya di dalam satu titik, yaitu Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dikatakan, "Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah." Mulai dari janji penyertaan, kekuatan saat kita lemah, sampai pemeliharaan hidup keluarga kita, semuanya itu bukan lagi sekedar mungkin, tapi sudah jadi jaminan. Biarlah pemahaman ini mengubah cara kita berdoa. Doa bukan lagi sekedar mencoba peruntungan, tapi sebuah percakapan yang berpijak pada janji yang sudah pasti lunas buat kita.
Di tengah hiruk-pikuk dunia yang menawarkan ribuan metode buat kita menjadi bahagia, apakah kita masih sibuk mencari cara yang sempurna? Ataukah kita sudah mulai membangun hubungan dengan sang jalan itu sendiri? Mungkin hari ini adalah saat yang tepat buat kita berhenti mengandalkan peta ritual dan mulai melangkah bersama sang pribadi Yesus Kristus. Berhentilah jadi konsumen aturan dan mulailah menjadi murid Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bukan sekedar memberikan kami peta, tapi Engkau sendiri menjadi jalan buat kami. Tolong kami para pria supaya tidak lagi terjebak pada ritual yang kering, tapi kami mau membangun hubungan yang intim denganmu setiap hari. Berkati keluarga kami dan berikan kami fokus untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Amin. Terima kasih sudah menonton Teras Iman Nusantara hari ini. Tetaplah berkarya di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.